8 Mei, kelompok kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS George H.W. Bush telah mengamankan Teluk Oman. Dari puluhan kapal yang sedang berlabuh, 2 kapal menonjol dari yang lain karena mereka bergerak perlahan, namun pasti menuju pelabuhan Iran terdekat. Ini adalah kapal tanker minyak berbendera Iran, MTC Star 3 dan MTC Safda, yang keduanya saat ini secara langsung melanggar aturan ketat Angkatan Laut Amerika Serikat, blokade Selat Hormuz. Sudah lebih dari 3 minggu sejak blokade itu diumumkan. Setiap kapten kapal komersial yang melintasi wilayah tersebut sekarang sudah mengetahui aturan di selat itu, serta pentingnya mematuhi aturan tersebut. Dan jika mereka tidak mematuhinya, kapal perang Amerika Serikat sudah bersiaga, kapal perusak diam di permukaan, jet-jet berputar-putar di awan di atasnya. Setiap kapten di wilayah tersebut tahu bahwa ancamannya sangat nyata. Namun si Star 3 dan Safda tidak berhenti. Mereka terus menuju tujuan mereka, sementara sebuah jet tempur FA-18 Super Hornet Amerika berputar di atas mereka. Perintah datang dari Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, kapal tanker Iran harus dilumpuhkan. Segera dilumpuhkan, bukan dihancurkan. Itu adalah perbedaan yang penting. Bukan berarti Amerika Serikat tidak mampu meledakkan kapal-kapal ini hingga hancur atau menenggelamkannya ke dasar laut yang dalam. Tapi ini bukan kapal perang musuh, ini adalah kapal tanker komersial dengan awak di dalamnya yang hanya menjalankan tugas mereka dan mengikuti perintah dari atasan. Amerika Serikat tidak perlu membantai warga sipil atau menenggelamkan kapal untuk mengirimkan pesan, tapi mereka juga tidak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Dalam hitungan menit, FA-18 mulai menukik ke arah kapal pertama dari 2 kapal itu, siap melancarkan serangan dengan presisi tinggi. Ruang mesin dilindungi lapisan baja tebal, jadi pilot harus mendapatkan jalur langsung ke sistem propulsi tanpa menyentuh bagian luar kapal. Sasarannya adalah pipa knalpot selebar 6 kaki. Mendekati sasarannya, pilot Super Hornet mengunci komputer penargetannya dan menyiapkan bom berpemandu laser yang sangat akurat. Angkatan Laut sebenarnya tidak ingin melancarkan serangan seberisiko ini, meskipun mereka terpaksa melakukannya. Tepat 10 minggu sebelumnya, pada tanggal 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel terlibat dalam perang langsung dengan Iran yang mengakibatkan pembunuhan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei. Dalam hari-hari dan minggu-minggu berikutnya, sebagian besar militer Iran dihancurkan, dan dengan sedikit pilihan yang tersisa, negara itu akhirnya memblokir lalu lintas melalui Selat Hormuz, salah satu jalur air terpenting di dunia, tempat 20% pasokan minyak global mengalir. Ribuan kapal kemudian terdampar, dan harga minyak melonjak tajam, sementara Amerika Serikat mencoba berbagai strategi untuk memecah blokade dan membuka selat itu kembali. Situasi berkembang secara dramatis pada 12 April ketika Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengumumkan bahwa pembicaraan damai Pakistan yang diusulkan antara Amerika Serikat dan pasukan Iran telah gagal. Kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan dan bahwa ini adalah kabar buruk bagi Iran jauh lebih besar daripada kabar buruk bagi Amerika Serikat. Pada hari yang sama, Presiden Donald Trump menjelaskan secara rinci apa arti kabar buruk itu bagi Iran, mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat secara resmi mengambil alih kendali Selat Hormuz. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan mulai menghancurkan ranjau-ranjau yang telah dipasang Iran di selat tersebut. Dan sehari kemudian, rencananya pun terwujud. Dengan CENTCOM yang secara jelas menyatakan bahwa setiap kapal yang masuk atau keluar pelabuhan atau wilayah pesisir Iran akan dihentikan. Sementara semua kapal lainnya bebas untuk melanjutkan perjalanan ke dan dari pelabuhan non-Iran di wilayah tersebut. Mengatur blokade di jalur air yang sempit namun sangat berpengaruh dan sangat diperebutkan bukanlah hal yang mudah, dan Amerika Serikat tidak segan-segan mengeluarkan biaya besar untuk mewujudkannya. Amerika Serikat mengerahkan ribuan pasukan, ratusan pesawat, dan lebih dari selusin kapal perang besar juga. Kekuatan sebesar itu seharusnya sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati setiap kapten atau komandan, bahkan hanya untuk sekedar memikirkan menentang perintah Amerika. Namun, tidak butuh waktu lama sampai tindakan pembangkangan pertama terjadi. Meskipun sangat rumit untuk membentuk dan menegakkan blokade di Selat Hormuz, cara kerjanya dalam praktik sebenarnya cukup sederhana. Amerika Serikat memantau jalur perairan menggunakan pesawat dan armada angkatan lautnya untuk mencari kapal-kapal yang melanggar aturan. Jika ada kapal yang terdeteksi, mereka akan diberikan peringatan. Secara logis, mereka seharusnya mematuhi peringatan tersebut dan tidak perlu ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Itulah yang sebenarnya terjadi pada awalnya ketika pasukan Amerika Serikat mencegat dan mengalihkan puluhan kapal sehingga menghentikan aliran puluhan juta barel minyak Iran.
Namun pada 19 April, hanya seminggu setelah pengumuman Trump, ujian besar pertama blokade itu pun datang. Kapal MV Tuska terlihat berlayar langsung menuju kota pelabuhan Iran, Bandar Abbas. Ini adalah kapal kontainer berukuran Panamax dengan total tonase lebih dari 66.000 ton dan panjang lebih dari 960 kaki. Ini benar-benar raksasa lautan, mampu mengangkut sejumlah besar material ke seluruh dunia. Melihat kapal besar ini secara terang-terangan menentang blokadnya, Amerika Serikat mulai menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Kapal perusak rudal kendali USS Spruance dikirim untuk mencegat Tuskar dan memberikan peringatan tegas, mendesaknya untuk menghentikan perjalanannya dan segera mengubah rute. Kapal itu menolak. Selama 6 jam, kapal perusak Angkatan Laut terus membayangi Tuskar, berulang kali mengirimkan peringatan melalui radio anjungan ke anjungan dan bahkan melepaskan tembakan peringatan ke haluan kapal tersebut. Namun Kapten Tuskar tetap menolak untuk mematuhi, secara ceroboh membahayakan dirinya sendiri, awak kapalnya, dan seluruh kapalnya. Berjam-jam berlalu, tetapi tidak ada yang berubah. 6 jam adalah waktu yang lama di laut, dan meskipun kapal kargo seperti Tuskar bergerak lambat, kapal-kapal itu tetap bergerak, semakin mendekati tujuannya setiap saat yang berlalu. Amerika Serikat tidak bisa menunggu selamanya. Ketegangan ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Jadi, setelah 6 jam yang melelahkan dengan komunikasi bolak-balik tanpa membuahkan hasil positif, perintah datang dari Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper. Spruance mendapat wewenang untuk menembakkan tembakan pelumpuhan ke Tuskar di kapal Iran. Pesan lain datang dari pihak Amerika, tapi kali ini bukan peringatan. Kali ini itu adalah sebuah perintah. Siapapun yang berada di ruang mesin Tuskar harus segera dievakuasi atau berisiko kehilangan nyawa. Tak lama setelah itu, kapal perusak AS Serikat melepaskan tembakan dengan meriam utama Mark 45 mod 45 inchinya. Kapal itu melakukan serangan yang sangat presisi, hampir seperti penembak jitu, langsung ke ruang mesin Tuskar. 9 peluru, hanya itu yang dibutuhkan. Peluru 5 inci menembus langsung lambung baja. Mereka menembus dinding luar ruang mesin dan merobek sistem propulsi kapal. Dalam hitungan detik, Tuskar langsung berhenti total. Kapal itu sudah diperingatkan, tapi gagal mendengarkan dan akhirnya harus membayar harganya. Tak sampai setengah jam kemudian, Marinir Amerika Serikat dari Unit Ekspedisi Marinir ke-31 MIU terbang ke kapal itu dengan helikopter. Mereka memanfaatkan pengalaman bertahun-tahun pelatihan dalam operasi pendekatan yang sangat efisien dan cepat, dan segera mengambil alih kendali kapal tersebut. Dalam satu tindakan cepat, Amerika Serikat telah membuktikan bahwa mereka siap, mau, dan mampu menegakkan blokadenya dengan cara yang paling efisien dan tepat. Bukan dengan serangan bom atau serangan rudal, tetapi dengan serangan yang sangat akurat yang melumpuhkan bahkan kapal kargo terbesar sekalipun. Dalam sekejap mata, ini bukan lagi sekadar perang kata-kata, tetapi sudah menjadi aksi nyata yang benar-benar menghantam. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah Kapten Iran akan belajar dari contoh Tuskar atau terus melanjutkan upaya nekat mereka untuk menghindari blokade? Jawabannya datang dengan cepat pada 6 Mei. Iran belum belajar dari kesalahannya. Dalam beberapa hari sejak penonaktifan Tuskar, beberapa kapal pelanggar blokade lainnya telah terlihat dan dihentikan. Iran bahkan telah menggunakan taktik kapal bayangan, mengerahkan kapal kargo dengan transponder yang dimatikan dan nama yang disamarkan, berharap mereka bisa lolos tanpa terdeteksi. Namun Amerika Serikat selalu mengawasi lewat udara dan laut. Pasukannya memantau setiap kapal yang melewati Selat Hormuz. Mereka dengan cermat mengidentifikasi setiap kapal, memeriksa riwayatnya, kepemilikannya, benderanya, dan detail lainnya untuk menentukan dari mana kapal itu berasal dan kemana tujuannya. Dan mereka baru saja melihat kapal Iran lainnya yang mencoba menyelinap melewati blokade. Kali ini adalah MT Hasna, sebuah kapal tanker minyak mentah raksasa dengan panjang lebih dari 1.000 kaki. Kapal itu sedang menuju perairan internasional dalam perjalanan ke pelabuhan Iran lainnya di Teluk Oman. Pada titik ini, orang-orang Amerika sudah sangat hafal dengan rutinitasnya. Sebuah kapal dikirim untuk mencegat Hasna dan pesan peringatan pertama pun dikeluarkan. Kapal tersebut diberitahu dengan tegas bahwa mereka telah melanggar blokade dan harus mengubah haluan atau menghadapi konsekuensinya. Sama seperti Tuskar, Hasna menolak. Peringatan demi peringatan diberikan, namun semuanya gagal menghasilkan efek yang diinginkan. Hasna tetap pada jalurnya, terus bergerak mendekati pelabuhan tujuannya. Sekali lagi, Amerika Serikat tidak punya pilihan lain.
Sebuah FA-18 Super Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk USS Abraham Lincoln dan melaju menuju kapal tanker Iran. Pilot tersebut diberi perintah untuk melumpuhkan kapal itu, tetapi dia tidak menargetkan ruang mesin seperti pada Taskar. Sebaliknya, dia membidik target yang lebih kecil lagi, yaitu kemudi yang terletak di belakang baling-baling kapal tanker itu. Menarik tembakan seperti ini membutuhkan keahlian luar biasa. Tapi Amerika Serikat memiliki beberapa pilot terbaik di dunia, hasil dari program pelatihan paling intensif yang pernah diciptakan. Mendekat dengan sudut yang sempurna, membidik dengan tepat, sang pilot menekan pelatuk senapan mesin M61A2 Vulcan 20 mm di Super Hornet-nya, menembakkan beberapa peluru langsung kemudi dan langsung melumpuhkannya. Hasna tidak kehilangan tenaga, mesinnya dan hampir semua komponen terpentingnya tetap utuh dan tidak tersentuh. Sementara kapten dan awaknya juga tidak terluka, tapi kemudi tidak berguna dan kapal itu lumpuh. Menghancurkan kemudi pada kapal tanker sepanjang 1.000 kaki menciptakan bahaya hanyut yang besar, karena tanpa kemudi, kapal tanker itu menjadi seperti misil raksasa tanpa kendali, berisiko hanyut secara berbahaya ke lalu lintas komersial di sekitarnya atau kandas. Senkom membutuhkan cara untuk menghancurkan kapal dari dalam, memaksanya untuk menurunkan jangkar tepat di tempatnya. Yang membawa kita kembali ke tanggal 8 Mei, MTC Star Tree dan MTC Sevda terus mengikuti jalur mereka melalui Teluk Oman, memperbesar ke pelabuhan Iran terdekat di atas, melaju dengan kecepatan ratusan mil per jam. FA-18 Super Hornet semakin mendekat. Pesawat itu juga sedang bersiap untuk meluncurkan serangan presisi yang luar biasa lainnya. Bukan di kemudi, juga bukan di ruang mesin, melainkan di cerobong asap. Struktur-struktur menjulang ini menonjol dari bagian atas kapal-kapal ini. Tapi jika kamu mengintip ke dalamnya, kamu akan melihat sampai ke mesin di bawah. Karena cerobong itu secara teknis hanyalah pipa knalpot vertikal raksasa. Jika kamu bisa menjatuhkan bom ke dalam pipa itu akan jatuh langsung ke mesin, menghancurkan komponen internal penting seperti katup knalpot dan silinder, tanpa harus membuat satu pun penyok di lambung kapal. Mesin kapal modern sangat sensitif terhadap perubahan tekanan yang tiba-tiba, dan dampak ini akan langsung memicu protokol berhenti darurat kapal, membuat kapal berhenti secara dramatis. Untuk melakukan serangan seperti itu, kamu tidak bisa hanya mengandalkan bom biasa. Kamu membutuhkan bom yang didukung oleh beberapa teknologi pemandu terbaik di dunia. Itulah yang dimiliki oleh Hornet, yang dilengkapi dengan GBU-54 laser JDAMS. Awalnya ini adalah bom bodoh seberat 500 pon tanpa sistem pemandu apapun, yang berarti pilot harus menjatuhkan bom dengan waktu yang sangat tepat agar bisa berharap mengenai target mereka. Namun dengan penambahan kit Joint Direct Attack Munition, bom bodoh ini menjadi lebih seperti rudal, menggunakan GPS dan sistem navigasi inersia untuk menghantam target mereka. Dengan akurasi yang hampir sempurna dan margin kesalahan yang sangat minim, penambahan pemandu laser semakin meningkatkan akurasi mereka, memungkinkan bom ini menghantam target bergerak dengan tingkat keandalan yang luar biasa. Setelah membidik dengan tepat, pilot Super Hornet menekan tombol, bom dijatuhkan, dan sistem navigasi internal GBU mengambil alih, mengarahkan bom itu ke targetnya. Jika bom meleset dari target bahkan hanya beberapa inci saja, bom tersebut bisa menghantam bangunan atas kapal atau dek kapal dan berpotensi menyebabkan ratusan korban jiwa. Tapi itu tidak terjadi. Bom tersebut jatuh tepat di tempat yang seharusnya, langsung masuk ke cerobong asap. Gelombang ledakan terperangkap oleh pipa baja, sehingga tidak ada jalan lain selain turun ke bawah. 500 pon bahan peledak meledak di dalam mesin diesel laut sebesar gedung 3 lantai. Serpihan logam mencabik-cabik turbocharger, poros penggerak baja, laut, mesin utama mati, baling-baling berhenti, dan kapal menjadi gelap gulita. Hanya beberapa menit setelah kapal Iran pertama dilumpuhkan, kapal kedua mengalami nasib yang persis sama. Sekali lagi, senjata berpemandu laser diluncurkan dari Super Hornet. Senjata itu mengarah ke targetnya, cerobong asap, dan melesat langsung ke dalam lubang, menghancurkan sistem propulsi kapal dari dalam. Beberapa menit yang lalu, kedua kapal ini berlayar perlahan namun pasti menuju tujuan mereka dengan terang-terangan melanggar blokade Amerika. Sekarang, asap tebal mengepul keluar dari kapal-kapal itu saat mesin mereka mati dan para awaknya bergegas menuju Sekoci. Kedua kapal itu terhenti di tengah laut, tetapi yang terpenting, mereka masih tetap mengapung. Itu berarti tidak ada kehilangan nyawa yang tidak perlu, tidak ada krisis kemanusiaan, tidak ada tumpahan minyak besar-besaran atau bencana ekologi yang perlu dikhawatirkan. Dan itulah inti dari serangan smokestack.
Ini bukan soal Angkatan Laut Amerika Serikat sekedar memamerkan ketepatan, persenjataan, atau pelatihan pilotnya. Ini adalah bentuk tertinggi dari penegakan blokade maritim. Serangan yang sangat presisi dan langsung melumpuhkan yang dapat membuat kapal tanker minyak dan kapal kargo bertekuk lutut tanpa perlu pertumpahan darah atau kekejaman. Hingga pertengahan Mei 2026, CENTCOM melaporkan bahwa intersepsi dan serangan presisi dalam blokade tersebut telah menghentikan lebih dari 70 kapal tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Kapal-kapal yang sama itu memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak yang nilainya diperkirakan mencapai 13 miliar dolar. Angkatan Laut Amerika Serikat melumpuhkan armada itu dengan menggunakan jet tempur senilai 60 juta dolar. Tapi bagaimana jika Anda tidak punya angkatan laut? Ketika Vladimir Putin menyerang armada bayangan senilai 8 miliar dolarnya, Ukraina tidak menggunakan jet. Mereka menggunakan mainan seharga 20.000 dolar. Lihat bagaimana mereka melakukannya dengan mengklik video di bawah ini. Dan kita akan bertemu lagi di The Battlefield Show berikutnya.